tahlilan itu ada budaya atau apa gitu? Itu apa Pak? Tahlilan, ya tahlilan. Ya kalau misalnya tahlilan itu budaya, misalnya saya coba browsing di internet itu tahlilan ternyata dianggap budaya tahlilan. Ada usaha untuk menghidupkan lokal wisdom atau kearifan lokal ya, di antaranya tahlilan itu, karena dengan tahlilan masyarakat menjadi guyup, masyarakat punya forum untuk diskusi dan silaturahim dan sebagainya. Maksudnya kita belum masuk ya. Dan ketika kita bicara budaya dalam KTT kita segitiga, budaya di masyarakat itu bisa diklasifikasikan menjadi tiga. Ada budaya yang diakui oleh syariat, artinya apa? Diperbolehkan. Apa itu? Ya semua budaya yang tidak kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah makbulah. Atau ada budaya tapi Al-Quran dan Sunnah tidak apa? Berbicara. Segala sesuatu kan harus ada patokan supaya kita bisa berinteraksi dengan sesama. Tapi ketika Al-Quran dan Sunnah tidak berbicara, itu lagi patokannya pada budaya itu. Sehingga Muhammadiyah itu menerima kaidah al-adah muhakamah. Ini orang Muhammadiyah juga ada yang salah. Al-adah muhakamah itu bukan kaidah kita. Terus kaidahnya siapa? Maksudnya kaidah kita itu di Muhammadiyah nggak diterima. Di Muhammadiyah tetap pakai apa? Al-adah muhakamah. Tapi al-adah muhakamah itu dipakai dalam konteks apa? Budaya atau adat yang tidak bertentangan dengan syariat atau Al-Quran dan Sunnah makbulah. Contoh penggunaan adat dalam syariat kita. Misalnya ketika seseorang menikahi wanita, itu mahalnya kalau maksimal berapa? Nikah itu tidak ada maksimal. Kalau jenengan nikah dengan mas kawin satu rumah dan satu mobil itu boleh? Boleh. Oke, nak tetas. Boleh. Ya kalau minimal berapa? Kan mau cukup dah. Sholat. Nah kalau minimal ini para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Bagi mazhab Maliki itu minimal rubuh dinar, seperempat dinar saya nggak tahu ya. Ini bisa dicek berapa itu kalau dikonversi ke rupiah. Tapi intinya rubuh dinar itu yang menjadi standar kalau mencuri itu boleh dipotong tangan. Artinya kalau orang mencuri kurang dari rubuh dinar, seperempat dinar itu tidak boleh dipotong tangan. Imam Malik mengkiaskan mahal itu pada nisab potong tangan. Bagi Imam Abu Hanifah lebih besar lagi, karena harus 10 dinar. Yang jenengan secara umum bermaksud Syafi'i pena. Kenapa? Kata Imam Syafi'i mahal itu minimal nggak ada batasannya. Yang penting dia memiliki nilai, sehingga jenengan nikah cukup dengan seperangkat alat. Untungnya jadi mengikuti Imam Syafi'i gitu. Dan memang secara hadis betul ya, karena ada seorang sahabat yang nikah, Rasulullah bilang "Tamis walau khataman min hadid." Kasih cincin walaupun dari besi. Ternyata tidak punya juga. Terus Nabi bertanya, "Al-ma'akal Quran?" Kalau gitu, engkau punya Quran? Maksudnya ada surat yang engkau hafal. Terus Nabi bilang, "Uzawi juga bima ma'akal minal Quran." Jadi jenengan bisa itu nikah mengajarkan apa? Al-Fatihah. Tapi masalahnya istrinya sudah hafal. Mau nggak menghafal? Jadi kalau lagi Al-Fatihah.
Nah, itu kalau satu juz dengan mau nikah bingung bisa kalau satu. Tapi kalau misalnya ada seorang laki-laki nikah dengan wanita, ketika akad maharnya tidak disebutkan, nikahnya sah atau enggak? Tidak, Pak. Nikahnya sah atau enggak? Jadi bukan angkah tukar, wazawaj tukar. Mahar madkhul atau fulan ibn fulan. Bukan bimah madkhul atau bimah berapa gitu. Karena memang tidak disebutkan. Maka nikah yang semacam itu tetap sah. Itu disebut nikah apa? Tafwid. Nikah apa? Tafwid. Tapi kalau laki-laki ini mau mengumpuli istrinya, harus menyebutkan maharnya meskipun ditang. Muajalan bukan akdan. Tapi kan tadi di akadnya udah disebutkan, terus maharnya ini nominalnya berapa gitu. Padahal di akadnya tidak disebutkan. Maka itu berlaku al-adah muhakamah, yaitu mengikuti masyarakat di situ. Bahwa istri itu tinggal di mana, rata-rata mahar itu berapa gitu. Kalau seperangkat alat sholat ya enggak dijualnya, Pak. Kok saya itu ada. Dan sehingga kata Imam Syafi'i ya dilihat asobahnya, misalnya apa? Kakaknya atau adiknya, kalau adiknya sudah nikah itu dulu maharnya berapa? Berarti standarnya itu kan pakai apa? Ada. Karena syariat tidak berbicara. Terus yang kedua, pemberian nafkah kepada keluarga. Jenengan sehari itu berapa maksimal? Macam-macam. Saya ngaji itu guyon ya, di masyarakat petani ibunya ngomong, oh buatan nate Ustaz dinafkahi mau wayang panen mawon. Oh ini tak isi 10.000 atau 10.000. Mau nafkahnya dia panen. Panen yora. Artinya pemberian nafkah itu kan kembali pada adat besar dan kecilnya. Kalau memang kayak panen kok umumnya semacam itu, ya berarti enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, kebudayaan yang pada mulanya bertentangan dengan syariat lalu diperbaiki sehingga sesuai dengannya. Ya contohnya, masyarakat jahiliyah ketika Islam belum datang punya tradisi melantunkan syair atau bait-bait syair atau syair. Tetapi ketika Islam datang, Nabi tidak mengharamkan, tetap dibolehkan melantunkan apa? Syair. Tetapi syair yang dulu memuji jiwa-jiwa mereka, Lata, Uzza dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Artinya kalau syair itu digunakan untuk memuji Allah, boleh. Dan juga masyarakat Jahiliyah ketika itu sudah biasa punya itu progiah itu kan suku, tapi jawabannya khas mereka. Ya. Sehingga ketika Nabi ditanya pada sahabat, ya Rasulullah bagaimana ruqyah Jahiliyah itu, maka Rasulullah bertanya mana ruqyahnya, bacanya gimana? Terus Nabi bilang, la ba'sa ma lam yakun syirkan. Enggak apa-apa kalau selama tidak ada kesyirikan. Artinya suku Jawa itu boleh, Pak. Tapi tadi selama tidak ada unsur kesyirikan. Makanya tahu enggak? Paham bahasanya, kadang kita enggak paham juga. Wajib aja Bu. Artinya kan ini budaya yang sudah melekat, tapi ketika Islam datang budaya itu apa? Diakomodir dan diperbaiki sesuai dengan keyakinan Islam, atau terjadi proses apa? Islamisasi budaya atau mungkin akulturasi budaya. Di
Demikian juga yang dilakukan oleh Wali Songo ketika melakukan dakwah, yang mana masyarakat Jawa ini sudah memiliki budaya dan kesenian, diantaranya kesenian wayang, itu tidak langsung diharapkan wayang itu. Tapi wayang yang dulu ceritanya itu kental dengan budaya yang sebelumnya, misalnya cerita Ramayana, Mahabharata, ada nggak bisa juga nggak tahu. Pokoknya cerita wayang yang sebagaimana budaya sebelumnya, ketika Islam datang, wayang itu ceritanya diganti, dimasukkan cerita-cerita yang Islam itu juga sebagai media dakwah. Dan juga dulu para wali songo ketika mengumpulkan orang sholat jamaah itu susah, maka pakai apa? Tidak langsung pakai adzan langsung. Kalau adzan langsung nggak bakal datang. Makanya pakai kendongan, pakai duduk. Karena budaya ini meskipun warisan budaya ini Buddha, tapi ketika Islam belum mapan, maka budaya itu tetap diakomodir, tetapi digeser nilainya atau dilakukan Islamisasi budaya. Tapi tahlilan itu ini atau enggak Pak? Karena lari di situ. Tahlilan itu kan warisan Hindu, itu bisa dicek di beberapa kitab Hindu ya. Tapi saya memang nggak ke situ karena mengikuti fatwa tarjih. Artinya ada waktunya, maksudnya waktunya kan hitung dinoni dan sebagainya itu ditemukan di kitab-kitab Hindu. Nanti kalau mau dibahas tidak apa-apa. Tapi kan kita fokus ke fatwa tarjih. Nah, kemudian 40 hari nyatosi, nyemori dan sebagainya. Ketika Wali Songo melakukan dakwah budaya ini yang sudah melekat, itu dilakukan Islamisasi, sehingga tadi diganti dengan tahlil. Dan apakah masuk itu? Ketika sudah masuk, apakah budaya yang diislamkan itu nanti kan kita ke arahnya kan ke situ. Ini sebagai simbol agama atau sekedar budaya, atau tadi apalagi dipandang sebagai politik identitas ataupun ditakut-takuti. Misalnya kalau nggak tahlilan, kok kayaknya bertanyakan. Padahal dulu kan tidak ada pandangan semacam ini, kan hanya sementara karena Islam belum kuat atau belum apa. Nah, itu kan nanti perdebatannya kan di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan syariat. Ini artinya semua budaya yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah atau mengandung unsur-unsur TBCS, kezaliman dan hal-hal yang negatif lainnya. Maka dalam pandangan Muhammadiyah di sini budaya itu yang harus ditundukkan pada ajaran Islam, bukan sebaliknya ajaran Islam yang ditundukkan pada budaya. Islam Nusantara itu kan tapi yang bagaimana itu kan diskusinya panjang. Pemahaman Islam Nusantara itu bagaimana? Nah, ini yang budaya yang konkret dijelaskan contohnya yang bertentangan dengan syariat oleh Tarjih. Nanti jenengan buka tuntunan seni dan budaya Islam Monas Malang 2010 di HPT jilid 3 halaman 154. Di sana dijelaskan ada dua budaya. Pertama budaya larung laut. Nah, larung laut itu sesajen yang diberikan kepada penunggu laut. Biasanya ini dilakukan oleh masyarakat Jogja karena penunggu laut kidul ini Roro Kidul. Biasanya pakai kepala kerbau dan hasil bumi kemudian dilarutkan ke laut. Budaya ini berasal dari Hindu dan intinya semua
model-model upacara budaya ini intinya tujuannya dua, ngalap berkah dan terhindar dari mara bahaya. Dan kenapa Muhammadiyah melihat budaya ini kontras dengan syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tadi jelas kepercayaan ini berlawanan dengan apa? Nah, tadi akidah kita, akidah saya itu harus terhindar dari EBCS. Apalagi mempercayai ada khurafat, mitos yang berkembang selain Allah memiliki kekuatan yang menguasai laut kidul. Berarti kalau konteks laut kidul yang menguasai bukan Allah. Dari pikiran itu. Itu sehingga Muhammadiyah nggak sepakatnya di situ. Yang kedua, budaya ini sedekah. Sedekah itu pandang Muhammadiyah, sedekah itu harus humanis. Humanis itu yang ke sesama manusia. Kalau sedekah ini untuk ikan nggak usah disedekahin, tetap hidup Pak. Tapi kalau tetangga jenengan nggak dengan sedekahin, kalian artinya orientasi sedekah di Muhammadiyah itu harus humanis. Sedekah yang ke manusia. Kalau jenengan pakai bibir itu kasih dong macam-macam itu yang nanti dipangan tikus nggak usah jenengan kasih makan Pak, sudah datang ke rumah jenengan. Nggak usah dikasih makan di sawah ya, tetap Kalau sedekah bumi. dan itu nanti kita lihat. Kemudian dan sedekah bumi itu kan nanti kalau jenengan sudah mengidentifikasi itu budaya yang dihapus syariat, jelas tidak ya. Kemudian apakah tadi budaya ini pada mulanya bertentangan dengan syariat lalu diperbaiki sehingga sesuai dengannya. Sedekah bumi itu dilematis Pak. Mungkin sedekah bumi sekarang itu sudah bergeser. Yang dulu sedekah bumi atau nakran itu ditujukan pada apa? Simbol sok dan gayanya macam-macam. Soalnya apa? Putusan Bangsul Masail di Pekalongan tahun 1930, sedekah bumi itu disamakan dengan berlindung kepada jin. Dan surat Al-Jin kan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada komunitas manusia yang minta berlindung kepada jin, itu tidak menyelamatkan tapi apa? Menambah kelemahan. Itu putusan Bangsul Masail. Artinya orang melakukan sedekah bumi itu kan ada kekuatan yang dianggap memberikan pengaruh sehingga tadi nyala berkah dan supaya terhindar dari mara bahaya. Sehingga 1930 NU melakukan. Dan kemudian ada proses. Mungkin kiainya melakukan islamisasi Pak. Artinya ketika kita di Muhammadiyah kan penting untuk melakukan dakwah kultural. Meskipun ini tidak cocok dengan pemahaman tauhid kita kan bukan berarti langsung apa? Haram. Tapi ini jenengan berusaha untuk merubah. Kalau punya tadi kekuatan misalnya jadi kepala desa yang dulu nyadrannya itu di kuburan, kemudian dia bapak di dan pindah dari desa. Nanti acaranya dari ritual-ritual mereka diubah dengan sedikit-sedikit. Nah, pengajian macam-macam. Nah itu kan maksudnya yang kedua. Nah sehingga tadi ketika sekarang budayanya sekarang itu sudah ada pergeseran nilai atau belum atau justru menghidupkan tadi keyakinan yang dulu sudah tidak ada. Itu kan butuh kajian Pak. Ketika orang Muhammadiyah mungkin dia punya jabatan kepala desa, dulunya adalah sudah tidak ada karena ada dana untuk menghidupkan lokal wisdom, dia mengambil apa tadi? Ya sehingga kajiannya di situ Pak. Yang repot itu kan kita di situ.
itu malah menghidupkan keyakinan yang sudah terkubur lama, atau bagaimana? Sehingga model di sini itu prinsipnya ya semacam ini, tapi mungkin dari satu tempat ke tempat yang lain itu pasti beda. Dan yang bisa menilai hanya daerah di situ. Kalau kita orang luar itu jangan cepat menghukumi, Pak. Kan nggak tahu kita. Siapa tahu itu ulangnya Muhammadiyah baru mau melakukan Islamisasi terus dengan vonis itu bid'ah atau itu apa? Sesat. Itu kan yang jadi masalah. Kita susahnya di situ.